Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan saya Bapak Eko Fitriadi SPD berasal dari SD Negeri 2 Percontohan. Saya Yupriani SPD dari SMP Negeri 5 Rantau. Saya Ibu Rahmadania SPD dari SMA Negeri 3 Karangbaru. Kami di sini akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dahnia. Waalaikumsalam Bu Yupri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik Ibu, di sini Ibu akan melakukan coaching dengan Bapak Eko ya Bu ya? Iya benar Bu. Oke baik Ibu, di sini saya akan mulai menyampaikan beberapa pertanyaan berhubungan dengan saya selaku supervisor atau pengamat. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian kegiatan coaching Ibu dengan Bapak Eko. Dalam percakapan nanti, Ibu harus memiliki paradigma berpikir coaching ya Ibu, yaitu prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi inti coaching ya Ibu ya, yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa ya Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, dalam percakapan nanti saya juga berharap Ibu menggunakan alur tirta, di mana di situ ada tujuan kegiatan coaching Ibu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, sebelum memulai coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, bisa Ibu? Boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Ibu. Baik, berarti Ibu akan mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Iya Bu. Baik, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, dari kompetensi dua yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang menurut Ibu spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif, karena di sini nanti saya akan memunculkan ide-ide kepada coach saya sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Baik, berarti Ibu akan menggunakan mendengarkan aktif ya Ibu ya? Iya Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, perihal indikator ketercapaian ya Ibu. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam kegiatan coaching Ibu nanti apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coach saya sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang timbul pada coach saya. Oke, baik Ibu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan tadi tujuannya untuk memunculkan ide-ide dari coach Ibu ya Bu ya. Ya, Bu. Semoga indikator yang Ibu sampaikan nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian coach Ibu juga bisa menyampaikan ide-ide untuk menggali, memperoleh solusi dari setiap permasalahan nanti Ibu ya. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Selebihnya Ibu bisa melakukan percakapan coaching ini. Semoga berjalan sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan sesuai dengan coachingnya nanti. Ya, Bu. Demikian saja. Dipersilakan Ibu dimulai untuk coachingnya. Iya, terima kasih Ibu. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Rahma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan pikiran saya pun dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini kan Pak Eko mau ketemu saya ya. Ya. Ada yang mau didiskusikan. Kira-kira apalah tujuan Pak Eko yang mau didiskusikan dengan saya? Inilah Bu, ada beberapa permasalahan yang mungkin agak sedikit
memerlukan kawan bicara gitu Bu. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Bu Rahma telah menyediakan waktu untuk menjadi teman bicara saya pada hari ini. Iya Pak. Kira-kira apa sih masalah Bapak sampai kayak gimana gitu? Begini Bu Rahma, di kelas saya ada seorang peserta didik itu di awal semester itu anaknya itu pintar, rapi, tingkahnya tidak luar biasa, maksudnya nampaklah anak yang berprestasi. Tapi ketika masuk di awal semester 2 ini saya melihat banyak kali perubahan dari peserta didik tersebut. Jadi saya coba tanya-tanya lah sama beberapa orang temannya. Rupanya si anak ini bapak mamanya sudah pisah di akhir semester 1 kemarin Bu. Jadi sekarang bapaknya sudah berumah tangga lagi dan ibunya sudah berumah tangga lagi. Jadi nampaklah perubahan dari si anak tersebut. Oh, berarti nih anak Bapak mengalami perubahan ya, dari yang awalnya bagus, sekolahnya juga bagus, berprestasi ya Pak. Tiba-tiba terjadi masalah ya, terjadi perubahan. Dan Bapak juga udah coba bertanya ya, kira-kira kenapa si anak ini kayak gitu ya. Rupanya karena orang tuanya sudah pisah ya Pak ya. Jadi kan Pak, kira-kira menurut Bapak nih, apa yang mau Bapak lakukan untuk si anak ini? Langkah apa yang mau Bapak, cara Bapak tuh gimana supaya anak ini bisa gitu berprestasi kembali seperti itu Pak? Ya rencana saya seperti ini Bu Rahma kan, setelah saya mengetahui permasalahan anak tersebut, saya ingin mencoba memanggil kedua orang tuanya, baik si ayah atau si ibu, untuk membahas permasalahan dari si anak tersebut. Karena sangat sayang lah kalau kita lihat anak tersebut dari anak yang pintar menjadi anak yang ugal-ugalan, omongan yang biasa nggak pernah kita dengar memaki, sekarang memaki. Jadi saya ingin berencana untuk memanggil ayah dan bundanya untuk berbicara di sekolah seperti itu. Oh iya Pak, berarti dia ini sikapnya juga udah ini ya Pak ya, selain prestasinya yang turun, sikapnya juga agak berubah ya Pak. Dari yang pertama ngomongnya bagus, hari ini juga udah mulai keluar bahasa-bahasa yang ini seperti itu ya. Jadi rencana Bapak tadi, Bapak mau memanggil kedua orang tuanya seperti itu. Atau mungkin ada solusi lain gitu Pak, setelah Bapak memanggil kedua orang tuanya ini, apa yang mau Bapak kerjakan lebih lanjut? Itulah Bu, setelah saya berencana ingin memanggil kedua orang tuanya, pasti saya akan melakukan pendekatan khusus lah untuk anak tersebut, untuk mencoba menjadi sahabatnya, untuk menjadi rekan kawannya, sehingga anak tersebut bisa berbicara untuk menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Jadi mungkin setelah saya melakukan pendekatan seperti itu, ya kita harapkan ya anak tersebut bisa kembali seperti dulu lagi Bu. Karena begitu mungkin selama ini kurang perhatian ya Bu ya dari ayah dan bundanya, makanya mungkin dia mencari perhatian di sekolah seperti itu Bu. Mungkin itu salah satu cara yang ingin saya coba ketika nanti setelah berjumpa dengan ayahnya, dan saya akan praktekkan untuk anak tersebut di dalam kelasnya seperti itu. Oh berarti langkah Bapak tuh pertama memanggil kedua orang tuanya ya Pak. Artinya Bapak panggil ibunya dulu atau bapaknya dulu, kemudian Bapak ceritakan masalah si anak, tentang perubahannya gimana gitu Pak ya. Kemudian Bapak juga mau merencanakan mau jadi sahabatnya gitu Pak ya, teman curhat lah ya. Teman curhat supaya dia ini bisa terbuka, mungkin dengan terbuka dia bisa menjadi lebih baik ya Pak ya. Jadi kalau apa langkah-langkah yang lain gitu Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak munculkan selain tadi ketemu dengan orang tuanya, kemudian Bapak jadi sahabatnya, kemudian tadi terakhir Bapak kepingin apa tadi, membuat dia di kelas ya. Itu gimana gitu kira-kira Pak, ketika Bapak mau kelas itu apa yang mau Bapak lakukan untuk si anak? Pertama setelah saya memanggil kedua orang tuanya dan mencoba menjadi temannya, dan di kelas mungkin ada perhatian tersendirilah dari saya selaku gurunya untuk melihat si anak tersebut lebih aktif lagi untuk si anak tersebut, biar anak tersebut bisa mendapatkan solusi untuk setiap permasalahan yang ada. Dengan harapan seperti itu
anak tersebut bisa kembali lagi seperti dulu lagi, seperti itu. Jadi ada perhatian khusus yang Bapak berikan ke si anak ya Pak ya, perhatian lebih sehingga si anak ini bisa lebih merasa dia itu tidak sendiri ya Pak. Mungkin hari ini kan karena orang tuanya pisah ya Pak, jadi dia merasa sendiri seperti itu. Jadi Bapak ingin jadi teman curhatnya, kemudian Bapak juga ingin memperhatikan dia lebih dari kawan-kawannya kayak gitu ya Pak. Jadi kan Pak, untuk langkah-langkah Bapak ini kan banyak nih rencananya. Kira-kira kapan lah yang mau Bapak laksanakan ini gitu? Yang pertama mungkin dalam seminggu ini lah Bu, saya akan menghubungi orang tuanya untuk menanyakan jadwal orang tuanya kapan mereka bisa datang ke sekolah untuk membicarakan permasalahan ini. Setelah saya mendapatkan jadwal dari orang tuanya, saya akan mengatur kembali roster pelajaran saya. Apabila ibu atau ayah dari orang tua tersebut datang ke sekolah, di saat saya belajar berarti saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah untuk menggantikan saya terlebih dahulu di kelas, sehingga ketika saya menyelesaikan permasalahan anak ini, anak di dalam kelas pun tidak menimbulkan permasalahan yang baru seperti itu Bu. Mungkin ada selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Ibu Yupri. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Ibu? Saya merasa lebih tenang ya Ibu, dan bisa melaksanakan coaching dengan baik. Baik Ibu, berdasarkan hasil supervisi saya tadi, saya juga ada menangkap beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di situ Ibu juga sudah melakukan beberapa hal berkaitan dengan alur tirta ya Ibu ya. Oke, di sini saya akan bertanya tentang kegiatan coaching Ibu tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan ketika Ibu melakukan proses coaching yang menjadikan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ketika saya melakukan coaching, saya sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan pengembangan potensi untuk coach saya, sehingga coach saya bisa menimbulkan ide-ide dari permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menjalankan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mengembangkan daripada kompetensi inti coaching Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di pengamatan saya, Ibu sudah menyampaikan alur tirta dari mulai tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Ibu. Kemudian untuk proses kemitraan tadi Ibu juga sudah mencoba untuk tidak menggurui sama sekali ya Ibu ya dengan coach Ibu. Kemudian proses kreatifnya Ibu juga sudah memunculkan ide-ide yang mengatasi permasalahannya. Kemudian memaksimalkan potensi sudah berhasil karena sudah adanya masalah yang terpecahkan ya Ibu. Kemudian di sini saya akan bertanya, ini pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, apa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah saya ingin presence, kehadiran penuh, karena tadi waktu ketika saya melakukan coaching, saya itu melihat coach saya agak menung-menung gitu Bu ya. Jadi sepertinya saya belum bisa membuat coach saya itu mengeluarkan semua unek-uneknya gitu Bu. Seharusnya tadi saya menerapkan prinsip mindfulness atau stop seperti itu, sehingga coach saya tadi merasa lebih tenang. Seperti itu Bu. Jadi sepertinya kompetensi ini yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Baik Bu, jadi tadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan kehadiran penuh ya Bu ya, sehingga coach tadi bisa mengeluarkan semua unek-uneknya ya Bu ya, ide-idenya mungkin, jadi dia merasa lebih tenang ya Bu ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik Ibu. Rubrik penilaian saya anggap sudah sesuai dengan rubrik penilaian di nilai observasi yang saya lakukan. Jadi untuk kedepannya mungkin Ibu bisa melakukan coaching lagi, mungkin lebih baik lagi. Demikian saja Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.